Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gambar rencana listrik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebagai pendahuluan, jadi semua peralatan pada suatu bangunan itu membutuhkan tenaga listrik. Nah, pembebanan pada listrik itu mencakup yang pertama tentang penerangan atau lampu. Kemudian yang kedua tentu saja stop kontak untuk peralatan rumah tangga dan motor-motor kecil. Jadi misalnya untuk setrika, untuk pompa air, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan AC. Yang keempat yaitu peralatan plumbing dan sanitasi, baik itu pompa-pompa besar, pressure tank, buster pump, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu alat transportasi vertikal, misalnya lift, eskalator, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, peralatan dapur, yaitu kompor listrik, cooker hood, rice cooker, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, peralatan khusus, misalnya peralatan pada laboratorium. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip dari pembebanan listrik. Jadi, yang pertama instalasi untuk penerangan dan alat-alat kecil. Kemudian yang kedua, instalasi untuk tenaga atau alat-alat mekanik besar. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin membahas tentang instalasi untuk penerangan dan alat-alat kecil karena ini menyangkut kebutuhan listrik pada rumah tinggal. Yang selanjutnya adalah pencahayaan listrik. Jadi estimasi tentang penerangan gedung, di mana bahwa estimasi besaran penerangan listrik atau gedung itu perlu untuk difahami, khususnya untuk estimasi perhitungan daya listrik pada suatu bangunan. Misalnya untuk gedung atau kantor itu 20 sampai 40 watt per meter persegi. Kemudian untuk hotel 10 sampai 20 watt per meter persegi. Kemudian untuk gedung sekolah 10 sampai 30 watt per meter persegi. Kemudian untuk rumah sakit itu 15 sampai 30 watt per meter persegi. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik dan kebutuhan cahaya pada suatu ruang. Jadi kebutuhan cahaya di setiap ruang itu berbeda. Jadi tergantung karakteristik ruangnya. Inilah kebutuhan cahaya berdasarkan ruang dengan karakteristik menurut Sinta Marino, technical support dari manajer Philip Lighting Komersial. Jadi kalau ini ruang teras dan eksterior, maka karakteristiknya mestinya untuk estetika dan keamanan karena kan di luar, sehingga harus ada unsur estetika dan keamanan. Jadi ada akses dari dalam keluar dan tidak sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya harus tahan terhadap air dan debu karena teras itu kan di luar, sehingga mestinya lampunya itu harus tahan terhadap air dan debu. Kemudian kebutuhannya berapa? Kebutuhannya adalah 60 lux. Kemudian untuk ruang tamu, karakteristiknya pilihlah jenis yang unik karena lampu sebagai daya pikat pertama rumah. Jadi mestinya kalau untuk ruang tamu itu ya dipilih yang unik ini ya. Jadi pilihlah jenis yang unik karena lampu sebagai daya pikat pertama rumah. Jadi supaya menarik di ruang tamu itu. Kebutuhannya 120 sampai 250 lux. Kemudian untuk ruang keluarga, karakteristiknya bagaimana untuk ruang keluarga? Jadi untuk ruang keluarga itu cahaya yang hangat. Jadi mestinya di ruang keluarga itu ada cahaya yang hangat yang akan mendukung aktivitas untuk ngobrol yang terjadi karena
fungsi ruang keluarga itu biasanya tempat berkumpulnya anggota keluarga, sehingga mestinya pencahayaannya itu harus menumbuhkan kehangatan di antara keluarga. Kebutuhannya berapa? 120 sampai 250. Kemudian untuk ruang makan, karakteristiknya adalah cahaya ditempatkan rendah di sentral meja makan. Kenapa? Untuk mengundang anggota keluarga berkumpul. Cahaya dengan singkat, color rendering tinggi akan membuat tampil hidangan memikat dan membangkitkan selera makan. Kemudian pelunya jenis spender hangat dan membangun keakraban. Jadi ini kalau di ruang makan mestinya cahayanya ditempatkan rendah di sentral meja makan, cahaya dengan tingkat color rendering yang tinggi, supaya apa? Akan membuat tampilan hidangan supaya lebih memikat, menarik gitu ya. Kemudian pelunya jenis spender hangat sehingga akan membangun keakraban antar keluarga di ruang makan. Kebutuhannya berapa? 120 sampai 250 lux. Kemudian yang selanjutnya, untuk ruang kerja, karakteristiknya adalah fungsi utamanya adalah untuk bekerja, sehingga pendar lampu putih kebiruan dapat dipilih agar tidak mudah lelah. Jadi lampunya dipilih yang kira-kira supaya tidak membuat mata itu menjadi lelah. Letakkan sumber cahaya di sudut kanan atau kiri di belakang meja kerja agar tidak terjadi bayangan. Kebutuhannya 120 sampai 250 lux. Kemudian untuk kamar tidur, maka untuk kamar tidur mestinya dihindari cahaya lampu yang menyilaukan, lampu di atas tempat tidur misalnya, karena mengganggu aktivitas istirahat. Kemudian sediakan lampu baca dan lampu malam atau night lamp sebagai panduan penghuni kala penghuni terbangun di malam hari. Kebutuhannya berapa? 120 sampai 250. Yang selanjutnya kamar mandi. Karakteristiknya yaitu cahaya berfungsi untuk keamanan pengguna saat beraktivitas di kamar mandi. Kebutuhannya adalah 250 lux. Kemudian untuk dapur, jadi karakteristiknya keamanan menjadi yang utama karena aktivitas masak dan persiapannya yang melibatkan api dan benda tajam. Area persiapan haruslah bebas dari bayangan. Nah, kebutuhannya tentu lebih besar, yaitu sekitar 250 lux. Kemudian untuk garasi cukup terang. Jadi karakteristiknya untuk garasi cukup terang. Kenapa? Agar pengguna dapat menemukan barang yang disimpan di garasi. Kebutuhannya ini 60 lux. Nah, untuk selanjutnya adalah ini tentang sesuai dengan job untuk kalian semua, yaitu tentang gambar rencana listrik. Jadi di sini nanti kita akan merencanakan peletakan titik lampunya. Jadi gambar denah yang sudah kamu gambar tinggal nanti kamu rencanakan titik lampunya seperti ini. Jadi misalnya ini dari depan, dari teras ini, di sini ada yang namanya meteran listrik ya. Jadi ini meteran listrik, kemudian di dalam sini di ruang tamu itu ada yang namanya box sekring. Dari box sekring kemudian dibuat kabel utama ya. Jadi ini yang warna merah ini kabel utama. Kita buat kabel utamanya ke sana gitu ya. Sini kemudian di ruang tamu sini ini ada saklar. Saklar apa ini kalau seperti ini? Ini namanya saklar ganda ya. Di sini untuk menghidupkan di teras dan untuk menghidupkan di ruang tamu. Kemudian ke sini, di sini di kamar tidur ini ada yang namanya stop kontak, ada juga yang namanya saklar. Ini saklarnya saklar tunggal. Kemudian di sini kita sambung lagi, di kamar mandi ada lampu satu lagi. Ini juga saklar tunggal. Kemudian setelah itu kita tarik ke sini di kamar tidur ini, karena sekarang hampir semua kamar memerlukan stop kontak, sehingga
di sini dibuat stop kontak, kemudian juga ada saklar tunggal. Kemudian di sini ada ruang keluarga dan dapur, sehingga di sini perlu adanya yang namanya saklar ganda untuk menghidupkan di sini dan untuk menghidupkan di dapur. Kemudian di dapur di sini ada stop kontak dan ada saklar untuk menghidupkan lampu yang ada di luar. Jadi seperti ini. Jadi di sini dikasih keterangan, ada simbolnya, ada keterangan. Jadi sesuai dengan yang diperlukan gitu. Jadi silakan kalau misalnya di belakang sini kok di sumur memerlukan stop kontak untuk pompa, ya boleh sini dipasang gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di tritisan di sini perlu ada lampu, ya kita buat gitu ya. Kemudian dibuat saklarnya, titik lampunya dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kalau misalnya di teras belakang juga perlu lampu, ya kita tinggal tambah, dikasih lampu, kemudian dikasih saklar. Jadi silakan dibuat rencana titik lampunya sesuai dengan kebutuhan di rumah tangga tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk tugas yang ke-6 atau job ke-6, yaitu gambarlah dinah rencana titik lampu dari rumah tinggal yang sudah kalian rencanakan pada pertemuan sebelumnya dengan ketentuan, yaitu sama digambar pada kertas A3 menggunakan pensil 2B, skalanya 1:100, kemudian tulis nama, kelas, nomor presensi pada etiket di pojok kanan bawah di sini. Kemudian ketentuan lain yang belum tertulis silakan dicantumkan sendiri sesuai dengan video pembelajaran tadi. Nah, foto denah kalau misalnya belum offline, ya silahkan boleh dikirim ke Japri ke saya. Tapi kalau sudah offline, jadi langsung konsultasi dan kerjakan di sekolah bareng-bareng. Demikian tadi video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya, dapat membantu kalian dalam merencanakan rencana titik lampu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di channel ini, dan selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.